Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan perjalanan ruh. Sejak mulai diangkat, dipisahkan dari badannya ketika matinya, sampai akhirnya masuk kembali ke jasadnya di alam kubur dan mengalami beberapa kejadian di alam kubur. Kita juga sudah menerangkan tentang hakikat dari ruh. Sekarang apakah ruh itu adalah jiwa? Bahasa Arabnya nafsun, nafas. Apakah ruh dengan nafas itu sinonim ataukah berbeda? Para ulama ketika menerangkan masalah ruh dengan masalah jiwa itu berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, ruh dengan jiwa itu sama, itu juga. Dan inilah pendapat jumhur ulama. Ruh adalah jiwa dan jiwa adalah ruh. Pendapat kedua menyatakan ruh berbeda dengan jiwa. Ruh bukanlah jiwa dan jiwa bukanlah ruh. Inilah dua kelompok pendapat di kalangan para ulama tentang ruh dan jiwa. Lalu mana yang benar? Yang benar itu adalah penjelasan yang rinci. Karena baik lafaz ruh ataupun lafaz nafsun, nafas, itu memiliki beberapa makna. Kadang-kadang bisa sama, ruh adalah jiwa dan jiwa adalah ruh. Ruh adalah nafas dan nafas adalah ruh. Kadang-kadang dalam konteks kalimat lain berbeda maknanya. Untuk mengetahui di mana letak perbedaannya, di mana letak persamaannya, kita bahas makna yang terkandung di dalam kata ruh. Adapun ruh memiliki banyak makna. Makna yang pertama adalah kita memulai dulu dari jiwa ya. An-nafs, nafs atau jiwa maknanya ada beberapa. Pertama adalah ruh. Jiwa dengan ruh adalah sama. Jiwa adalah sesuatu yang keluar dari badan ketika saat kematiannya tiba. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, akhriju anfusakum. Keluarkan jiwa-jiwa kalian. Itu perkataan Malakul Maut alaihi salatu wassalam kepada orang yang akan mati ketika nyawanya dicabut. Akhriju anfusakum. Demikian juga dalam hadis Al-Bara bin Azib yang sudah kita bahas di 2 pertemuan yang lalu. Ketika jiwa seorang mukmin akan dicabut oleh Malakul Maut, Malakul Maut itu menyatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Ukhruji, keluarlah kalian, keluarlah engkau menuju
keriduan Allah dan ampunannya. Tapi ketika yang akan dicabut itu ruh orang kafir, maka malakul maut menyatakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk. Yang dimaksud jiwa di dalam hadis ini adalah ruh. Sehingga dalam hal ini antara ruh dengan jiwa adalah sinonim. Sama itu juga. Inilah makna an-nafas atau jiwa yang pertama. Yang kedua, an-nafas maknanya adalah zat atau al-ain. Bendanya. Yaitu zatnya. Semacam umpamanya, Ja'a Zaidun nafsuhu. Ra'aitu Zaidan nafsahu. Aku melihat Zaid. Apa yang dilihat? Apa hanya gambarnya? Hanya bayangannya? Atau mungkin saudara kembarnya? Maka dipertegas, Ra'aitu Zaidan nafsahu, yang aku lihat itu adalah zatnya, orangnya langsung. Ja'a Zaidun nafsuhu, telah datang Zaid. Orangnya, zatnya, badannya. Bukan hanya beritanya, bukan hanya pesannya, bukan hanya perintahnya hanya karena dia bos, tapi orangnya. Ja'a Zaidun nafsuhu. Makna nafsuhu di sini adalah badannya, zatnya, raganya. Dan ayat Al-Quran yang menjelaskan nafas dengan makna seperti itu, contohnya surah An-Nur ayat 61, Allah menyatakan, fasallimu ala anfusikum, maka sampaikan salam oleh kalian kepada diri-diri kalian, sesama kalian, yaitu ke orangnya langsung. Inilah makna an-nafas yang kedua. Makna an-nafas yang ketiga adalah dam. Dam itu artinya darah. Kadang-kadang darah disebut dengan sebutan nafas. Seperti contoh umpamanya, kalau seekor binatang disembelih, mengalirlah darahnya. Dikatakan salat nafsuhu, telah mengalirlah nafasnya, jiwanya. Maksudnya adalah darahnya. Makanya para ulama membahas ketika hukum memakai bangkai. Apakah bangkai itu halal atau haram? Mereka membagi dua. Ada yang halal, ada yang haram. Adapun yang haram adalah yang ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Adapun yang halal adalah binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir di tubuhnya. Seperti belalang atau yang sejenisnya. Maka berkata para fuqaha, malahu nafsun sa'ilah. Binatang-binatang yang memiliki nafsun sa'ilah, jiwa yang mengalir. Maksud jiwa yang mengalir di sana adalah darah. Sedangkan binatang-binatang yang tidak memiliki darah disebut ma laisa lahu nafsun sa'ilah, yang tidak memiliki jiwa yang mengalir, yaitu tidak memiliki darah. Dari sinilah maka ketika seorang wanita mengalami haid, keluar darah dari dirinya, maka dalam bahasa Arab disebut nafasatil mar'ah. Seorang wanita itu telah nafasat. Nafasat artinya darahnya mengalir ketika haid. Atau ketika wanita itu mengalirkan darah karena melahirkan anaknya. Idza nafasaha waladuha. Kalau anaknya menyebabkan darah dari ibunya mengalir. Makanya selama sang ibu setelah melahirkan, darahnya terus keluar, dalam jangka waktu tertentu disebut dengan sebutan nifas. Jamaknya nufasa.
Dan ini menunjukkan bahwa salah satu di antara makna dari nafas adalah darah. Inilah 3 makna yang terkandung dalam nafas. Pertama, ruh. Dan itu yang dimaksudlah jiwa. Yang keduanya adalah zatnya itu sendiri. Dan yang ketiganya adalah darah. Kembali kepada makna yang pertama, nafas maknanya ruh. Dan itulah inti dari manusia. Ruhnya alias jiwanya, dengan kata lain kondisi hatinya. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa yuqalu nufus thalathatu anwa'. Jiwa, kondisi jiwa manusia itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama adalah an-nafsul ammaratu bis-su', yaitu jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Yaitu jiwa, kondisi jiwa yang didominasi oleh hawa nafsu. Selalu cenderung melaksanakan dosa dan maksiat, mengabaikan perintah, melalaikan syariat, melanggar apa yang dilarang. Kecenderungannya itu selalu begitu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, innan nafsa la ammaratum bisu'. Sesungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Sudah pertama ada huruf inna yang disebut dengan sebutan huruf taukid. Taukid itu yang menegaskan, yang memastikan. Makanya disebut atau diartikan sesungguhnya. Sungguh-sungguh. Benar-benar ini, bukan main-main. Innan nafsa. Yang kedua adanya huruf lam taukid. La ammaratun, tadinya ammaratun saja. Ada huruf la-nya dibaca pendek. Maknanya pasti, maknanya benar-benar, maknanya sungguh-sungguh, bukan main-main. Ada inna, ada la ammaratun. Dibacanya la-nya pendek, bukan panjang. Kalau la-nya panjang, malah sebaliknya maknanya menjadi tidak. Kalau la pendek jadi pasti, kalau la panjang jadi tidak. Maka jangan salah baca. Nggak boleh dibaca innan nafsa la amaratum. Nggak boleh. Jadi terbalik maknanya. Innan nafsa la ammaratun. Yang ketiga ammarah. Disebutnya sigat mubalaghah. Bentuk kata yang menunjukkan kesungguh-sungguhan. Asal katanya dari amaro. Amaro itu artinya memerintahkan. Yang memerintahkan disebut amir. Tapi kalau memerintahkannya terus, tidak sekali dua kali terus menggedor dengan perintah, maka disebut ammar. Sigat mubalaghah. Ditambah dengan adanya huruf ta marbutoh yang menunjukkan lebih kesungguh-sungguh, lebih mubalaghah, lebih sungguh-sungguh. Ammarah. Maka jadilah inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini benar-benar pasti sungguh-sungguh selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, jiwa yang seperti itu, kondisi hati yang seperti itu disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan inilah seburuk-buruk kondisi jiwa. Inilah jiwa orang-orang kafir. Inilah jiwa-jiwa orang-orang durhaka, ahlul ma'asi. Ahli maksiat, ahlul kabair, orang-orang yang selalu melakukan dosa-dosa besar. Baik dosa besarnya berupa mengabaikan perintah yang wajib, mengabaikan rukun Islam, tidak sholat,
Tidak saum ketika Ramadan, tidak zakat padahal dia sudah terkena kewajiban zakat, tidak haji padahal dia sudah mampu berkemampuan haji, diabaikan karena menganggap enteng, menganggap ringan. Itu dosanya besar. Atau melanggar syariat yang melarang sesuatu perbuatan, dilanggar. Itulah nafsul ammarah. Inilah kondisi jiwa yang pertama. Kondisi jiwa yang kedua disebut an-nafsul lawwamah. Lawwamah itu yang selalu mencela. Berasal dari kata lama yalumu. Laumah. Artinya lama itu mencela. Nah yang mencela disebut laim. Wala yakhafuna laumata laim. Dalam Al-Quran disebut seorang mukmin itu la yakhafuna laumata laim, tidak pernah takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Orang yang melaksanakan syariat pasti dinyinyiri. Orang-orang kafir, orang durhaka nyinyir gitulah. Disentimeni, membuat mereka sentimen. Akhirnya apa? Dicela, dihina. Ya, akhwat yang menutup aurat dicela dengan sebutan ninja, dengan sebutan bebegig sawah, dengan sebutan berbagai macam sebutan buruk. Laki-laki yang berjenggot disebut dengan sebutan kambing. Laki-laki yang cingkrang disebut kebanjiran dan seterusnya. Seorang mukmin gak akan peduli. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka itu tidak akan takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Nah, jadi yang mencela disebut laim. Kalau mencelanya sekali, 2 kali. Tapi kalau mencela terus menerus disebut lawam. Sama dengan amir jadi ammar. Laim jadi lawam. Masuk huruf ta' marbutah lil mubalaghah. Jadi lawamah. An-nafsul lawamah maknanya jiwa yang selalu apa? Selalu mencela dirinya sendiri. Kenapa? Karena sering melakukan dosa dan maksiat. Tapi setiap kali berbuat dosa dan maksiat dia sadar. Itu salah, itu dosa. Lalu mencela dirinya sendiri. Kamu ini kenapa berbuat seperti itu? Dia cela dirinya sendiri. Kemudian tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Besok lusanya berbuat lagi. Baik dosa yang sama atau dosa lain tapi kadarnya sama besarnya dengan yang kemarin. Lalu setelah berbuat dosa, dia menyesal lagi, dia cela dirinya sendiri, dia tobat lagi. Setelah itu 2-3 hari kemudian, terjerumus lagi ke dalam dosa. Begitu dan begitu seterusnya. Karena selingnya dia mencela dirinya sendiri, maka dia disebut dengan sebutan an-nafsul lawwamah. Merekalah orang yang melakukan ibadah. Dengan ibadah yang mungkin rajin, sering, tapi rajin juga melakukan dosa dan maksiat. Ketika dia terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia taubat, menyesal dan mencela diri sendiri. Kembali kepada Allah. Kemudian 2-3 hari, 4-5 hari kemudian berbuat dosa lagi. Kemudian menyesal lagi, dia celak dirinya sendiri. Makanya karena selingnya dia mencela dirinya sendiri, disebut dengan sebutan lawamah. Itu yang pertama. Yang kedua, li'annaha tatalawam. Ay tataraddud bainal khair wasyarr. Disebut nafsul lawamah karena dia itu tatalawam, maknanya bolak-balik antara kebaikan dan keburukan. Sekarang ibadah, sekarang amal soleh, sekarang berbuat kebaikan. Sejam 2 jam kemudian berubah belot, melakukan keburukan.
Setelah itu dia menyesal, bertobat, mencela dirinya sendiri. Kemudian ibadah kepada Allah. Beberapa lama setelah itu berbuat dosa lagi dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan an-nafsul lawwamah. Jiwa manusia yang bolak-balik antara kebaikan dan keburukan. Antara amal soleh dengan amal salah. Antara taat dan maksiat. Maka ini sebenarnya umumnya kondisi jiwa manusia muslim seperti ini. Inilah kondisi jiwa yang kedua. Kondisi yang ketiga dan inilah sebaik-baik kondisi jiwa disebut an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Jiwa yang bagaimanakah itu? Wahyallati tuhibbul khaira wal hasanat wa turiduh wa tubghidu syarra was sayiat wa takrahu dzalik wa qad sara dzalika laha khuluqan wa 'adah. Nafsul mutmainnah adalah jiwa yang mencintai kebaikan, mencintai al-hasanat dan menginginkannya. Membenci keburukan, kesalahan dan tidak menyukai hal itu. Dan ini berubah menjadi akhlak, menjadi tabiat, menjadi adat. Yang dia lakukan hanya kebaikan, baik yang fardu ataupun yang sunnah. Adapun yang haram ataupun yang makruh dia jauhi, dia benci, dia tidak suka terhadap hal itu. Amal-amal yang dilakukannya antara yang wajib atau yang sunnah, yang wajib atau yang sunnah, yang wajib atau yang sunnah. Begitu. Dan inilah jiwa yang tenang. Disebut dengan sebutan an-nafsul mutmainnah. Kondisi jiwa yang tenang yang selalu menyukai kebaikan dan tidak menyukai keburukan. Yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan jiwa kita semua ke dalam jenis jiwa yang ketiga ini, yaitu an-nafsul mutmainnah. Inilah yang ketika kematiannya Malakul Maut alaihi salatu wassalam ketika akan mencabut nyawanya berseru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Dalam riwayat lain, ya ayuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ini pula yang dimaksud oleh ayat dalam surah Al-Fajr. Allah menyatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ini yang menunjukkan sebaik-baik jiwa dan jiwa yang mencintai Allah dan dicintai Allah. Ridha kepada Allah dan Allah pun ridha kepadanya. Ridha kepada seluruh syariat-syariatnya. Ridha terhadap seluruh ketetapan dan takdirnya, baik yang baik ataupun yang buruk bagi dirinya. Dia terima itu dengan kelapangan dada, dengan keridhaan, tak ada keluhan. Dan jiwa yang tenang seperti inilah yang membuat Nabi SAW kagum, merasa takjub, karena jiwa yang seperti ini tidak pernah melahirkan keburukan, sekalipun yang dialaminya adalah sesuatu yang dianggap buruk. Bersabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair wa ma dzaka illa lil mu'min idza in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Karena semua urusan itu nggak ada yang buruk. Semuanya baik. Tidak ada yang buruk. Apapun yang dialaminya. Walaupun yang dialaminya sesuatu yang dianggap buruk oleh orang, maka efek yang teralami oleh orang mukmin ini tetap baik karena baiknya cara dia mengantisipasi keburukan itu.
Wa ma dzaka illa lil mu'min, dan itu tidaklah layak kecuali hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Kalau orang mukmin itu mengalami kesenangan, kegembiraan, kebaikan, kebahagiaan, dia syukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Fakana khairallah. Tapi kalau dia mengalami penderitaan, mengalami kesengsaraan, mengalami kanyeri kaperih dalam kehidupannya, kepedihan, sabaro, dia sabar. Fakana khairallah, maka sabar itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, walaupun yang menimpanya adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh umumnya manusia, penderitaan, kesengsaraan, ya, musibah, apapun baik fisik ataupun psikis, diantisipasi dengan cara yang benar, yaitu bersabar. Syukur di saat senang, sabar di saat susah. Dua-duanya berefek baik, nggak ada yang berefek buruk. Dan ini hanya dimiliki oleh seorang mukmin yang jiwanya mutmainnah. Inilah jiwa yang mutmainnah ini seperti ini. Ya, oleh karena itu pantaslah apabila dia meraih kehidupan yang terbaik, dunia sampai ke akhirat. Seorang hamba dianggap baik bila dia sabar ketika memperoleh musibah. Dan syukur ketika memperoleh anugerah. Allah berfirman tentang Nabi Ayub alaihissalatu wassalam, fawajadnahu sabira fa ni'mal abdu. Kami dapati Nabi Ayub itu sabar ketika menerima berbagai macam ujian, salah satunya penyakit, salah satunya hartanya berkurang dan seterusnya, dikucilkan oleh orang karena penyakitnya. Fawajadnahu sabira fa ni'mal abdu. Kami dapati dia sabar, maka dialah sebaik-baik hamba. Maka tak heran bila Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau menyatakan, ma'utiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tak ada satu pemberian pun yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas dibanding kesabaran. Anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah sabar. Karena sabar ini selain menggugurkan banyak dosa, juga meraih banyak pahala. Pahalanya itu nggak dihitung-hitung, saking banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Digelontorkan dengan jumlah yang tidak terhitung. Tidak disebut jumlahnya, angkanya, tidak ditakar ataupun tidak ditimbang. Pokoknya tanpa hisab. Saking banyaknya. Dan itu yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Maka pantas apabila Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, wajadna khaira 'aishina bis-sabr. Kami memperoleh sebaik-baik kehidupan kami dengan kesabaran. Karena sabar adalah pemberian yang paling baik, paling luas manfaatnya dari Allah kepada seorang hamba. Dan ini hanya lahir dari seorang mukmin yang memiliki jiwa yang mutmainnah. Inilah penjelasan yang rinci tentang jiwa. An-nafs. Sekarang apa makna ruh? Ruh juga memiliki banyak makna. Beberapa makna terkandung dalam lafaz ruh. Tergantung konteks kalimatnya. Pertama, ruh maknanya adalah Al-Quran. Salah satu nama bagi Al-Quran adalah ruh. Al-Quran punya banyak nama. Sesuai dengan fungsi dari Al-Quran itu.
Al-Quran disebut nur karena dia menerangi jalan kehidupan manusia. Al-Quran disebut dengan sebutan syifa, artinya obat karena dia bisa mengobati penyakit-penyakit hati. Al-Quran juga disebut dengan sebutan az-zikra, itu peringatan karena isinya peringatan. Al-Quran juga disebut dengan sebutan furqan yang artinya pembeda antara hak dengan batil. Nah, salah satu nama dari Al-Quran sesuai dengan salah satu fungsi dari Al-Quran adalah ruh. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami. Allah telah mewahyukan ruh, maksudnya Al-Quran. Al-Quran disebut ruh. Kenapa? Karena salah satu fungsi Al-Quran seperti fungsi ruh, menghidupkan. Apa yang dihidupkan? Hatinya, jiwanya. Walaupun tadinya sudah mati. Seperti siapa? Seperti jiwa orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Hati-hati para sahabat sebelum mereka masuk Islam, hati-hati yang sudah mati. Sebelum mereka mengenal Islam, datangnya Islam, masuk Islam, mereka penyembah berhala. Mereka membuat berhala lalu disembah. Mereka melakukan semua jenis keburukan. Mereka mabuk. Mereka berjudi. Mereka makan riba dan melakukan sistem ribawi dalam kehidupan berekonomi mereka. Pokoknya keburukan itu menjadi warna dalam kehidupan mereka. Hatinya sudah mati sudah. Datang Islam dengan Al-Quran, kemudian masuk ke dalam hati mereka, ibarat ruh yang memasuki jasad yang sudah kaku, membujur kaku karena mati. Maka jasad itu hidup lagi. Al-Quran bukan sekedar obat yang menyembuhkan penyakit, tapi menjadi ruh yang menghidupkan lagi jiwa-jiwa yang sudah mati. Kita kan sudah pernah jelaskan ada 3 jenis hati manusia, kondisi hati manusia, yaitu hati yang mati. Itulah hati orang-orang kafir. Yang tidak mengenal antara hak dengan batil, bahkan yang lebih parah terbalik. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang lurus dianggap bengkok, yang bengkok dianggap lurus. Hati yang cenderung selalu kepada dosa dan maksiat, kepada perbuatan syirik, kufur, bidah dan yang sejenisnya. Yang selalu melanggar apapun yang dilarang, kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dijauhi, keburukan yang diharamkan malah dilakukan. Itu hati orang-orang yang sudah mati. Itulah hati orang-orang kafir. Hati-hati para ateis. Hati-hati orang-orang yang musyrik. Hati-hati orang yang jauh dari agama ini. Oleh karena itulah maka ketika para ulama berjumpa dengan orang-orang kafir, mereka mengomentari itu ada kuburan yang sedang berjalan. Maksud kuburan yang sedang berjalan itu ya orang kafir. Kenapa? Karena hati mereka sudah mati dan hati mereka terkubur di dalam jasad mereka sebelum jasadnya mati. Anfal. Kata Allah Azza wa Jalla, Ijtanibu ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, penuhi panggilan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasulnya mengajak kalian lima yuhyikum, kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kalian.
Maksudnya menghidupkan hati kalian. Itu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu ruh yang bisa menghidupkan kembali hati yang sudah mati. Berdasarkan hal itulah maka orang yang hatinya mati, hatinya terkubur dalam jasadnya, dan jasadnya menjadi kuburan bagi hati yang sudah mati sebelum jasadnya itu mati. Ini yang pertama. Yang kedua, hati yang hidup tapi sakit. Belum mati, hidup tapi sakit. Ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit apa ya? Banyak penyakit syahwat dan syubhat. Dia muslim, suka ibadah, suka sholat, suka melaksanakan perintah Allah, tapi juga suka melanggar larangan Allah. Suka menjauhi apa yang Allah larang, tapi larangan yang lain yang masih menyenangkan dia masih suka dia lakukan. Kewajiban sebagian dilaksanakan, sebagian ditinggalkan. Itu kondisi hati yang masih hidup tapi terjangkiti oleh penyakit. Bisa penyakit syubhat, bisa penyakit syahwat. Apapun itu, tapi inilah kondisi hati yang kedua. Dan itulah yang juga bisa disembuhkan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut dengan sebutan syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Obat syifaun lima fis sudur, obat bagi penyakit yang ada dalam hati, dalam dada-dada manusia. Dan hati yang ketiga inilah hati yang terbaik. Hati yang hidup dalam keadaan sehat. Nah, hati yang sehat, hidup dan sehatlah hati yang cenderung kepada kebenaran. Hati yang seperti ini yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang tadi. Hati yang sakit ini adalah an-nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri karena dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Dan yang ketiga adalah hati yang mati adalah an-nafsul ammaratu bisu. Ya. Jadi salah satu di antara makna ruh adalah Al-Quranul Karim. Inilah makna ruh yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang ruh diartikan dengan makna malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran itu diturunkan oleh ar-ruhul amin. Ar-ruh yang al-amin. Ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Al-amin itu yang amanah, yang terpercaya. Yang tidak pernah salah dalam menyampaikan wahyu. Allah pun berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat dan ar-ruh. Ar-ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Sehingga berdasarkan hal itulah maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut malaikat Jibril dengan sebutan ar-ruh. Kenapa disebut demikian? Kenapa malaikat Jibril disebut ar-ruh? Sebab dia itu hamilur ruh, pembawa ruh. Yang kadang-kadang dalam bahasa kita juga ini terpakai seseorang, ini di kalangan kita, di kalangan manusia, kadang-kadang orang itu disebut dengan sebutan benda barang yang dia bawa. Cukup dipanggil barang yang dibawanya, tapi yang dimaksud adalah orangnya. Beca sini. Yang kita panggil itu becanya atau si tukang becanya. Yang dimaksud tukang becanya. Tapi karena kita nggak tahu siapa namanya, hanya dipanggil beca.
dia menoleh kemudian menghampiri kita. Ya. Demikian juga orang yang suka mengantar surat. Zaman dulu ya masih ada surat. Sekarang kan jarang ya orang surat-suratan. Mungkin masih ada. Kita menyebut si bapak pengantar surat itu dengan sebutan apa? Pak Pos. Pak Pos, ada suratnya untuk saya. Disebut dengan sebutan Pak Pos. Ya. Ada di kampung-kampung zaman dahulu, sekarang mungkin masih ada, mungkin di kampung-kampung sekali. Kalau di kota sudah nggak ada. Orang penjual bilik. Bilik itu untuk bahan rumah, dijadikan dinding rumah zaman baheula. Orangnya nggak kelihatan, karena tertutup oleh biliknya. Lalu kita mau membeli, manggilnya apa? Bilik, sini. Itu dalam bahasa kita seseorang dipanggil dengan barang yang dia bawa. Termasuk di dalam bahasa Arab, malaikat Jibril disebut dengan sebutan ruh, li'annahu hamilur ruh. Karena dia pembawa ruh, yang dimaksud ruh di sini adalah Al-Quran. Malaikat Jibril disebut dengan hamilur ruh, hamilul Quran. Karena beliaulah yang menyampaikan, yang membawa Al-Quran sebagai wahyu dari Allah yang untuk disampaikan kepada nabinya alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ghafir ayat 15. Berfirman Allah, yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi. Malaikat Jibril itu menyampaikan ruh atas perintah Allah kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Maksudnya kepada para nabinya, kepada para rasulnya yang Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul tersebut. Allah menyatakan yulqir ruha min amri. Malaikat Jibril menyampaikan ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah wahyu. Atas perintah Allah, ala man yasha'u min ibadihi, kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki, yaitu para nabi atau para rasul. Berkata para ulama, kenapa disebut dengan sebutan ruh? Sumya ruh lima yusalu bihi minal hayatin nafi'ah. Fa innal hayata bidunihi la tanfa'u sahibuhal battah. Wa sumiyatir ruh ruhan li'anna biha hayatul badan. Disebut ruh. Al-Quran disebut dengan sebutan ruh yang dibawa oleh malaikat Jibril yang juga disebut ruh karena membawa ruh, membawa Al-Quran. Disebut ruh karena dengan Al-Quran, dengan wahyu tersebut teraihlah kehidupan yang manfaat. Hidupnya jiwa walaupun tadi sudah mati. Kehidupan ini tidak ada manfaatnya bagi pemiliknya tanpa adanya wahyu tersebut. Kalau orang dibiarkan hidup tanpa bimbingan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, niscaya mereka akan kehilangan arah, akan kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka di dunia. Yang pasti kehidupan mereka ini akan berakhir. Tapi selama hidup apa yang harus dilakukan mereka tidak akan terbimbing, tidak akan terarahkan. Tidak akan tahu apa tujuan diciptakannya mereka dalam kehidupan ini. Begitu turun wahyu yang menerangi jalan kehidupan mereka. Makanya juga disebut wahyu itu dengan sebutan nur. Dengan adanya wahyu ini tahu, kita hidup diciptakan ini untuk beribadah kepada pencipta kita. Nanti amal perbuatan kita diminta pertanggungjawaban dan dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Kita tahu kita harus berbuat baik. Dan kita tahu yang dimaksud berbuat baik ini. Secara rinci, ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan. Dan dilarang untuk melakukan keburukan. Apa saja keburukan ini dijelaskan. Syirik, kufur, bid'ah, dosa, maksiat, itu terlarang. Terang benderanglah jalan kehidupan mereka. Dan begitu ruh yang berupa wahyu ini diaplikasikan, manfaatlah hidup mereka baik untuk di dunia maupun di akhirat bagi pemilik dari kehidupan itu manusia itu sendiri.
Inilah makna yang pertama yang kedua dari ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Tapi dari sebutan ruh bagi malaikat Jibril bukan berarti bahwa malaikat Jibril hanya berupa ruh tanpa jasad, yang kemudian dianggap mewakili seluruh malaikat-malaikat itu hanya ruh tanpa jasad. Keliru. Malaikat punya ruh dan punya jasad. Jasadnya diciptakan dari cahaya. Jin, bangsa jin jasadnya diciptakan dari api, dan kita bangsa manusia jasad kita ini diciptakan dari tanah. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marji min nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Para malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Dan Adam diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah, campur air mani yang hina dan seterusnya. Yang dimaksud malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah, itu jasadnya, raganya. Adapun ruhnya, ruh manusia, ruh bangsa jin, ruh bangsa malaikat, tidak ada keterangan ruhnya ini diciptakan dari apa. Apakah dari materi yang sama, ruh bangsa manusia, bangsa jin, bangsa malaikat itu bahan penciptanya sama? Apakah begitu? Wallahu alam, tidak ada penjelasan. Ataukah berbeda? Tidak ada penjelasan. Karena informasi yang Allah berikan tentang ruh yang gaib ini hanya sedikit. Hanya seupil. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, hai Muhammad. Jawab, ruh itu urusan Allah dan kalian tidak diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Nah, baik malaikat ataupun jin ataupun manusia ada ruh, ada jasad. Dan suatu saat ruh ini dicabut dan berpisah dari jasad lalu mati. Manusia mati, jin mati, para malaikat pun mati. Sebagaimana firman Allah ketika menjelaskan tentang kiamat besar, wa nufikha fis-sur fasaika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Enggak ada makhluk lain di langit kecuali malaikat. Bangsa jin enggak ada yang di langit. Burung bukan di langit, masih di dunia, cuma terbang aja. Gatot kaca nggak ada, itu cuma dongeng. Superman itu cuma mitos. Hanya malaikat yang ada di langit. Binasalah siapa yang ada di langit, itu para malaikat. Dan yang ada di bumi itu kita semua. Manusia, jin, binatang, malaikat yang ada di muka bumi. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Ada beberapa makhluk yang tidak mati. Lalu para ulama ikhtilaf tentang siapa yang tidak mati ini. Ya. Tapi yang jelas malaikat mati, jin mati, manusia juga mati. Tapi semuanya nanti akan dihidupkan kembali di hari kiamat. Ya. Nah, berdasarkan hal itulah maka baik malaikat Jibril ataupun malaikat yang lainnya, mereka bukan makhluk yang hanya berupa ruh tanpa jasad. Mereka adalah makhluk yang ada ruh dan ada jasad. Tapi bagaimana bentuk jasadnya, wallahu alam bissawab, kita tidak mengetahuinya karena Allah dan Rasulnya pun tidak memberikan keterangan yang rinci tentang masalah ini. Inilah yang kedua. Ketiga,
Makna ruh yang ketiga adalah kadang-kadang ruh itu maknanya sama dengan rih. Bahasa kitanya rih ini angin, hawa atau udara yang keluar masuk dari tubuh kita. Berkata muallif hafizahullah ta'ala wa tutlaqur ruh aidan 'alal hawa'il kharij minal badan wal hawa'id dakhili fihi. Kadang-kadang ruh itu dimaksudkan dengan makna al-hawa. Hawa atau udara yang keluar dari badan dan hawa yang masuk ke dalam badan. Kita tidak memperpanjang poin yang ketiga ini. Tapi yang jelas di antara penjelasan rinci tentang jiwa dan ruh ternyata ada makna yang berbeda, ada makna yang sama. Ternyata ada irisan makna antara ruh dengan nafas atau jiwa. Yaitu apa? Ruh dengan jiwa kadang-kadang maknanya sama. Yaitu yang keluar dari badan kita yang menjadi penyebab kematian dari makhluk yang terpisah ruh dengan jasadnya tersebut. Maka ruh yang keluar dari jasad ketika dicabut pada saat kematiannya itu kadang-kadang disebut ruh, dengan kadang-kadang juga disebut dengan sebutan jiwa. Dan inilah titik temu antara makna ruh dengan makna an-nafas. Ya, inilah penjelasan antara ruh dengan jiwa. Ya, cukup sampai di sini saja penjelasan kita sekarang ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akhl Fadil Fawas di studio Radio Cilengsi, Raja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan. Kami buka di 0218236543. Sekali lagi 0218236543. Dengan harapan pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang disampaikan oleh Al-Ustadz atau terkait dengan materi akidah. Silakan, kami coba sapa dari penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dari Tasli, dari Bandung. Silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiika barakallah. Saya pernah mendengar doa bunyinya itu Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi yubnin nasi kabira. Nah, itu doa itu benar nggak Ustaz? Karena ketika saya cari lagi saya nggak tahu dari mana Bapak barangkali sumbernya. Saya pernah membaca di sebuah buku. Saya lupa itu bukunya. Iya. Apa gitu. Baik. Kalau itu saja Bapak? Ya, itu aja. Baik. Barakallahu fiik. Terima kasih. Nah. Taib. Terima kasih sekali lagi untuk. Taib, jazakallahu khaira untuk Pak Taslih di Bandung. Tadi pertanyaannya, benarkah doa tersebut Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura? Maknanya, ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang syakura. Yang syakura itu artinya yang selalu bersyukur. Waj'alni sabura. Jadikan aku sebagai orang-orang yang sabar. Terus, jadikan aku orang yang kecil menurut pandangan aku sendiri. Kita menganggap diri kita ini hina. Kita menganggap diri kita ini rendah. Kita menganggap diri kita ini kecil. Tapi jadikan aku orang yang besar dalam pandangan orang mukmin. Orang mukmin yang lain menganggap kita ini agung, terhormat, mulia. Tapi kita sendiri merasa rendah, merasa hina, merasa kecil. Nah, ini bagus. Beranggapan seperti itu bagus. Menganggap diri kita hina, kecil, dan rendah ini melahirkan sikap tawadhu. Karena hanya diri kita sendiri yang tahu tentang kita.
Orang lain nggak tahu. Seringkali kita berbuat dosa dan maksiat ketika menyendiri tak ada seorang pun yang tahu. Jangankan orang luar, keluarga kita sendiri pun nggak tahu. Istri kita atau suami kita, anak kita atau orang tua kita, nggak ada yang tahu keburukan kita kecuali diri kita dan Allah. Tapi orang lain tidak melihat. Yang dilihat oleh orang lain, kita sedang ibadah. Kita sedang beramal soleh, kita sedang melakukan kebaikan. Sehingga mereka menganggap kita ini mulia, agung, tinggi, terhormat. Tapi kita memandang diri kita sendiri rendah hina, sehingga tawadhu, tidak takabur, tidak merasa mulia, tidak merasa besar. Ini sikap yang bagus. Doa itu isinya bagus. Ya Allah, jadikan aku sebagai hamba yang selalu bersyukur, selalu bersabar, selalu menganggap diri ini kecil, tapi dianggap besar oleh orang mukmin yang lain. Isinya bagus. Boleh Pak dibaca? Boleh. Adapun apakah ini benar berasal dari Rasul alaihi salatu wassalam, wallahu alam bisawab. Saya belum tahu. Karena kekurangan informasi tentang hal ini, kekurangan ilmu. Tapi nanti pertanyaan seperti ini yang memotivasi seorang dai, seorang ustadz untuk mencari. Yang ini yang lebih diperlukan daripada bertanya tentang sesuatu yang ustadz sudah tahu jawabannya, tidak memacu kita untuk mencari, ya. Insyaallah nanti akan saya cari apakah ini hadis, ada hadisnya sahih atau tidak dari Rasulullah SAW. Tapi isinya bagus. Andai ini bukan berasal dari Nabi SAW, boleh kita baca. Ya, insyaallah nanti apakah ada hadisnya sahih atau tidak, insyaallah dalam pertemuan mendatang kita akan sampaikan lagi. Terima kasih atas masukannya kepada Pak Tasli. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan kedua kami masih membuka dari penelpon di 021 823 6543. Silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, dengan siapa dari mana? Ini dari Tapanuli Pak. Dari Tapanuli dengan Bapak? Tapanuli Tengah, di Bolga Ustaz. Mohon maaf, suaranya kurang begitu jelas. Dari Tapanuli Tengah Ustaz. Dari Bapak siapa dari baik, Tapanuli? Bapak. Silahkan ke pertanyaannya Bapak. Oh, ini tadi kan mengenai Ustaz, apa dari ruh itu, mengenai ruh Ustaz. Silakan. Itu ruh itu kalau di dalam azab kubur itu benar-benar itu ruh disiksa Ustaz, apa itu dalam azab kubur itu nanti benar-benar disiksa dia, apakah itu dengan apanya, dengan jiwanya, dengan jasadnya saja, ruhnya saja atau jasadnya, dengan jasad dengan maksudnya jiwanya itu ruh, jiwanya iya. Atau ruhnya, bagaimana itu Ustaz? Iya, baik. Itu saja Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bapak yang dari Sibolga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Tapanuli Tengah, Sibolga, ya, barakallahu fiik. Apa yang diazab baik di alam kubur ataupun di akhirat, di neraka nanti? Baik yang diazab atau yang memperoleh nikmat. Di alam kubur ada yang diazab, ada yang memperoleh nikmat. Di akhirat ada yang diazab, di neraka ada juga yang masuk ke dalam surga. Apakah yang mengalami nikmat atau azab itu hanya ruhnya saja, jasadnya saja, atau dua-duanya? Yang benar, Pak, adalah dua-duanya. Yaitu ruhnya dan jasadnya. Nas atau hadisnya sudah kita terangkan kemarin dari Al-Bara bin Azib, la Musnad Ahmad, dengan sanad yang sahih. Jadi ketika ruh seseorang dicabut saat kematiannya, kalau dia orang mukmin, ruhnya dibawa ke langit. Jasadnya dibawa ke kuburan. Lalu setelah itu ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasadnya di alam kubur. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Walaupun jasadnya itu tidak dikuburkan. Betapa banyaknya mayit yang tidak dikuburkan ketika matinya. Baik karena memang adat kebiasaan di daerah tersebut,
tidak dikuburkan, diawetkan, atau dibakar. Atau ada jasad yang matinya tidak dikubur karena mati di tengah hutan, dimakan oleh binatang-binatang buas, atau ada yang ditelan ular kemudian hancur di dalam perut ular. Ada yang nyebur di lautan, kemudian jasadnya dimakan oleh ikan-ikan, dan seterusnya, tidak dikuburkan. Walaupun tidak dikuburkan, jasadnya mereka tetap masuk ke alam kubur. Dari sinilah kita mengetahui perbedaan antara kuburan dengan alam kubur. Kuburan bukan alam kubur bukanlah kuburan. Kuburan itu alam nyata. Alam kubur alam gaib. Karena kuburan itu kita yang bikin, kita yang gali, kita yang nanam, kita yang kuburkan kembali, dan bisa dipindah. Bisa dirubah, kuburan jadi real estate, kuburan jadi mall, kuburan jadi apa saja, jadi jalan tol atau jalan raya, kan banyak. Kuburan itu masih alam nyata, bisa dirubah. Adapun alam kubur, alam gaib. Di mana? Wallahu alam, namanya juga gaib. Bagaimana? Wallahu alam, itu urusan Allah yang ngatur. Bagaimana bisa jasadnya di kuburan hancur atau jasadnya tidak dikuburkan, baik diawetkan di dunia ataupun dimakan binatang buas, dimakan ikan atau dibakar, tapi kok bisa ada lagi di alam kubur, berjumpa lagi dengan apanya? Dengan ruhnya kemudian hidup. Kok bisa? Ya bisa karena Allah yang ngatur. Bukan kita. Kalau kita yang ngaturnya, yang memprosesnya, nggak akan bisa karena kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Ini Allah lah. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sangat mudah mengatur semua itu bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi di alam kubur, si ruh itu dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Lalu datang dua malaikat, Munkar dan Nakir, menyuruh si mayit ini untuk bangkit lagi, duduk lagi. Lalu duduk. Di mana duduknya? Bukan di kuburan. Di kuburan kita tahu sempit, nggak bisa duduk. Ini di alam kubur. Beda alam, ya. Kemudian mengalami fitnah kubur. Mengalami apa yang disebut dengan pertanyaan di alam kubur. Ditanya, man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan seterusnya. Kalau bisa jawab, selamat dari azab kubur. Kalau nggak bisa diazab. Apa yang diazab? Dua-duanya, ya jasadnya, ya juga ruhnya. Berdasarkan nas hadis dari Al-Barra bin Azib yang kemarin kita bahas, dua-duanya. Rohnya masukkan ke dalam jasadnya di alam kubur, lalu ditanya, lalu nggak bisa jawab, lalu diazab. Dua-duanya. Begitu juga di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, nas untuk di akhirat. Nanti di akhirat itu terjadi pertengkaran dalam antara banyak pihak. Bertengkar antara pengikut dengan yang diikutinya. Bertengkar antara ayah dengan anaknya. Bertengkar antara banyak pihak. Di antaranya pertengkaran terjadi antara ruh dengan raganya. Kata raga kepada ruh, kamu yang salah, kamu yang memerintahkan saya untuk berbuat. Kata si ruh, kamu yang salah. Kenapa kamu berbuat? Sampai Allah mengutus salah satu malaikat menengahi mereka. Lalu berkata, bagaimana buat kalian? Kalau ada dua orang nih. Satu lumpuh, satu buta. Yang buta bisa bergerak tapi tidak bisa melihat. Yang lumpuh bisa melihat tapi tidak bisa bergerak. Si lumpuh melihat ada buah di pohon orang. Kata si lumpuh, saya bisa melihat buah tapi tidak bisa meraihnya. Kata si buta, saya bisa meraihnya tapi tidak bisa melihat. Akhirnya dipandu, kamu jalan sekian langkah.
Geser ke kiri atau kanan sekian langkah, ya sudah, lalu ulurkan tanganmu ke atas. Nah itulah buahnya. Lalu petik, lalu dibagi 2. Malaikat bertanya, menurut kalian berdua siapa yang salah? Si buta atau si lumpuh? Maka ruh dan juga jasad yang tadi bertengkar menjawab, dua-duanya salah. Dua-duanya punya peran. Si lumpuh memberi instruksi, si buta sebagai eksekutor, sebagai pelaksana. Dua-duanya punya kesalahan. Kata malaikat, demikian juga kalian berdua. Ruh punya salah karena dia yang memerintahkan. Jasad punya salah karena dia yang melaksanakan. Dua-duanya diazab. Ini dari aspek dalil naqli, nas hadis yang sahih. Adapun dari segi akal, maka keadilan Allah itu harus tegak. Ketika di dunia orang melakukan amalan, baik amal soleh atau amal salah, baik taat ataupun maksiat. Siapa yang berbuat, apa jasad saja, apa ruhnya? Dua-duanya. Ruh ini yang berbuat dan jasad ini yang berbuat. Ruh ini dan jasad ini yang mengalami kelelahan ketika ibadah. Merasa lapar ketika saum. Merasa pegal atau kesel, pegel gitu ketika sholat malam lama. Merasa lelah, capek ketika umroh dan haji, apalagi jihad. Jiwa ini, raga ini yang berbuat. Maka kelak baik di alam kubur ataupun di alam akhirat, ruh dan raga ini pula yang peroleh balasan. Tidak adillah Allah Azza wa Jalla apabila yang berbuat ruh ini dan jasad ini ketika di dunia, tapi yang diazab hanya ruh aja atau hanya jasad saja. Harus adil. Ini yang berbuat, ini pula yang harus memperoleh balasan, baik yang baik ataupun yang buruk. Berdasarkan hal itulah maka yang diazab atau yang peroleh nikmat di alam kubur, yang diazab di neraka atau yang peroleh nikmat di surga adalah ruh dan jasad ini. Karena dua-duanya lah yang berbuat ketika di dunia, dua-duanya pula lah yang harus menanggung akibatnya atau merasakan balasannya, baik balasan baik atas perbuatan baik ataupun balasan buruk atas perbuatan buruk. Jangan ditanya, loh kan jasadnya hancur di kuburan, kok bisa ada lagi di alam kubur? Jangan ditanya, itu urusan Allah Azza wa Jalla, bukan urusan kita, dan Allah mudah bagi Allah. Jangankan mengatur hal demikian, menciptakan langit dan bumi yang demikian besar, kompleks, komprehensif, serba banyak faktor yang harus diperhatikan, bagi Allah mudah. A'antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Lebih mudah mana? Lebih sulit mana menciptakan langit dan bumi dengan menciptakan kalian? Tentu saja lebih sulit menciptakan langit dan bumi. Nah, sesulit itu pun bagi Allah mudah, apalagi ngurus urusan manusia yang kecil, termasuk ngatur bagaimana caranya membedakan jasad seseorang yang ada di kuburan dengan di alam kubur. Itu mudah bagi Allah untuk mengaturnya. Yang jelas hadis yang sahih menjelaskan demikian. Jadi kesimpulannya yang memperoleh baik azab di alam kubur ataupun di akhirat di neraka nanti, ataupun yang merasakan nikmat di alam kubur termasuk nikmat di surga, adalah ruh dan jasad yang kita pakai beramal di dunia sekarang ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Di kesempatan ketiga masih kami undang bagi Anda pendengar dan pemirsa di telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, dengan siapa, dari mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, di mana, siapa? Ini Ustaz. Apakah benar Ustaz kalau orang meninggal hari Jumat, apa malam Jumat, apa siang Jumat itu mendapat usul khatimah Ustaz? Iya.
Baik. lagi, Ustaz. Mohon maaf satu saja. Satu aja, Bu, karena ya. waktu yang terbatas. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk interaksi Ibu. Silakan. Taib. Ibu yang barusan bertanya tidak sempat menyebut nama dan tempat ya. Benarkah orang yang mati malam Jumat atau siang hari Jumat itu husnul khatimah? Benar, Bu. Ada nggak hadis tentang masalah itu? Ada. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ahkamul Janaiz, ini tentang tata cara pengurusan jenazah. Dalam kitabnya itu ada bab yang membahas alamatu husnul khatimah, tanda-tanda husnul khatimah. Ada banyak, ada belasan poin. Salah satu di antaranya adalah orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man mata lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah waqahu Allahu min adzabil qabr, amin fitnatil qabr. Siapa orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat, maka Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Maknanya Allah akan membuat dia mampu menjawab fitnah kubur. Fitnah kubur maknanya adalah pertanyaan di alam kubur. Tentang 3. Sebagian lagi menyatakan 4 pertanyaan. Pertama, siapa Rabbmu? Dijawab Allah. Kedua, apa agamamu? Dijawab Islam. Ketiga, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian? Dijawab, dia adalah Rasulullah. Kemudian yang keempat disebut apa amalmu? Dijawab amantu billahi wa saddaqtuhu wattaba'tuhu. Aku iman kepada Allah, amantuhu, aku beriman kepada Rasul ini, mempercayainya dan mengikutinya. Nah, itu fitnah kubur. Ini bukanlah pertanyaan hafalan, tapi refleksi dari akidah dan amalan. Akidah, manhaj, dan amalan. Pertanyaan man rabbuk, siapa Rabbmu, ini pertanyaan tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid. Walaupun kita sekarang dihafal, 4 pertanyaan dihafal terus setiap hari. Tapi kalau akidah kita, tauhid kita, keimanan kita menyimpang, gak akan bisa menjawab tetap. Sebab ini bukan pertanyaan hafalan. Apa agamamu? Siapa nabimu? Ya, bagaimana amalmu kepada nabi ini? Itu semuanya itu bukan pertanyaan hafalan, tapi refleksi dari amal kita selama kita hidup di alam dunia. Maka orang yang iman kepada Allah, mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, melaksanakan agama dan syariat ini, maka Allah akan berikan tanda bahwa dia itu mati dalam keadaan baik di akhir hayatnya. Diberikan tanda husnul khatimah. Salah satunya adalah tanda husnul khatimah banyak. Ada keringat yang besar yang mengalir di keningnya, ya. Salah satunya diwafatkan malam Jumat atau hari Jumat. Lalu bersabda Nabi SAW, man mata lailatul jum'ah atau yaumal jum'ah waqahu Allah min fitnatil qabr. Siapa orang yang wafat di malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Dan ini sebagai tanda bahwa orang itu bagus, orang itu baik, ya. Bagaimana kalau umpamanya seseorang ahli maksiat atau bahkan ahli bidah mengalami sakit, tiba-tiba matinya malam Jumat atau hari Jumat, terus disolatkan oleh ribuan kaum muslimin, yang mengantar ke penguburannya juga ribuan. Padahal dia ahli bidah atau ahli maksiat, tapi matinya menunjukkan tanda-tanda husnul khatimah. Mungkin ada ketika matinya itu keringat ada,
di keringnya, kemudian malam Jumat atau hari Jumat disolatkan oleh ribuan orang, minimal 40 di kalangan mereka ahli tauhid mungkin. Lalu dipertanyakan, kenapa orang kayak begitu ya bisa husnul khatimah? Lalu mempertanyakan hadis itu, enggak benar itu hadis. Hadis itu sahih. Seolah-olah kita enggak ridho kalau ada orang yang mati husnul khatimah atau dengan tanda husnul khatimah. Karena apa? Karena kita tidak tahu, mungkin sebelum matinya ketika sakitnya dia tobat dari dosanya, baik dosa kebidahannya ataupun dosa kemaksiatannya. Ketika dia berbuat bidah atau berbuat maksiat, kita tahu. Ketika tobatnya kita nggak tahu. Mungkin ketika sakitnya dia baca-baca buku, dia dengar-dengar ceramah, kemudian masuk, difahami, hidayah masuk, lalu dia bertobat, ya. Kemudian memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kemudian dia amalkan sunnah, tinggalkan bid'ah, amalkan ketaatan, tinggalkan maksiat. Lalu mati dalam keadaan demikian, Allah tunjukkan tanda-tanda husnul khatimah pada dirinya. Ada keringat bercucuran, ada malam Jumat atau hari Jumat kematiannya, disolatkan oleh ribuan orang dan seterusnya. Ada kesan seolah-olah nggak ridho seseorang mati dalam keadaan husnul khatimah, maka tidak boleh. Kita hanya mengetahui aspek yang kita lihat, tapi tidak mengetahui apa yang kita tidak ketahui di belakang itu. Ya, tapi yang jelas salah satu di antara tanda husnul khatimah adalah mati malam Jumat atau hari Jumat, yaitu benar karena ada nas hadis tentang hal itu. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas yang terakhir. Terima kasih Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Pertanyaan terakhir dari pesan singkat, ada pendengar kita yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya bagi hamba-hamba Allah yang saat ini masih banyak melakukan dosa dan maksiat dan takut akan kengerian azab kubur. Bagaimanakah taubat atau kiat-kiat untuk bertaubat agar terhindar dari azab kubur tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Apakah setelah bertaubat akan juga merasakan azab kubur sampai kemudian Allah hapus dosa-dosanya, atau bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik, jawaban dan nasihat dari Al-Ustaz. Wa fika barakallah. Orang yang melakukan dosa dengan dosa yang terancam diazab baik di alam kubur ataupun di neraka. Seperti yang sudah diterangkan, gibah. Nanti di alam kuburnya dia cakar-cakarkan kukunya yang terbuat dari logam yang tajam ke wajahnya dan ke badannya. Orang yang makan riba, dia akan tenggelam di sungai darah. Orang yang mengabaikan Al-Quran, dia akan ditimpa kepalanya dengan batu sampai hancur. Para pezinah laki ataupun wanita akan digarang, akan dimasukkan ke dalam tungku lalu dibakar. Dan seterusnya. Itu di alam kubur. Dan banyak lagi jenis azab kubur yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari azab apapun baik di alam kubur apalagi di alam neraka nanti. Nah, kita takut. Tapi kita sudah melakukan semua dosa tadi atau sebagian dari dosa tadi. Bagaimana caranya agar bisa selamat dari azab kubur setelah semua dosa itu dilakukan? Yaitu tobat. Apakah dengan tobat menghapus dosa-dosa itu? Iya. Siapa yang menjamin? Allah dalam Al-Quran. Nabi SAW hadis-hadisnya yang sahih. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya tobat. Asa ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pasti di kita
Di bahasa kita asa ini diartikan mudah-mudahan atau semoga. Mudah-mudahan atau semoga dalam bahasa kita hanya harapan tapi belum pasti, ya enggak? Maka kurang pas menterjemahkan asa dengan semoga atau mudah-mudahan. Tapi pasti. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Maka pasti Allah akan menghapus dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Apa yang dihapus? Sering saya jelaskan, ada 3 yang dihapus. Pertama adalah catatan dosa itu. Karena setiap dosa dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut, kecuali sampingnya ada raqib, ada atid. Catat. Catatan itu dihapus kalau dia tobat. Lalu diganti dengan pahala kebaikan. Taubat itu selain menghapus dosa, juga mendatangkan pahala. Diganti kesalahannya dengan kebaikan. Ulaikal ladzina yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah akan ganti catatan kesalahan-kesalahan mereka dengan kebaikan. Itu yang pertama, terhapus adalah catatan. Kedua, azab yang tadinya dicanangkan untuk dia baik di alam kubur ataupun di neraka dihapus, di-cancel, dibatalkan karena sudah tobat. Yang ketiga, al-atharus sayyi'atu minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa juga dihapus. Dampak buruk dari dosa membuat hati keras, membuat cenderung kepada dosa dan maksiat, malas untuk ibadah dan amal soleh, tak tersentuh oleh sentuhan bacaan Quran, pedaran hadis, nasihat. Itu dampak dari dosa. Itu pun dihapus. Yang tadinya malas ibadah menjadi semangat lagi. Yang tadinya hati cenderung kepada dosa dan maksiat menjadi enggan lagi, ya. Dan seterusnya. Ketika mendengar pedaran ayat atau hadis yang tadinya tersinggung karena nyindir, terus sekarang nyerap, oh benar gitu. Bisa tersentuh, bisa meneteskan air mata dengan nasihat itu. Fadzakir, maka beri peringatan, fa inna dzikratan fa'al mu'minin, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi dihapus semuanya. Oleh karena itulah cara agar kita tidak diazab di alam kubur atau di neraka setelah berbuat dosa, tobatlah dari dosa itu. Tapi tobatnya harus nasuha, harus benar-benar. Yaitu tobat yang memenuhi 7 syarat yang sering saya jelaskan. Apa saja 7 syarat itu? Pertama, berhenti itu dari dosa. Ini 1. Kalau ini hanya ini saja, nggak cukup. Belum tentu dihapus. Kedua, menyesal. Kenapa sudah melakukan itu? Dan salah satu bentuk menyesal membenci perbuatan dosa itu. Ketiga, bertekad tidak mengulang kembali. Kalau hanya berhenti, ya, tapi nanti kalau sudah punya uang lagi, sekarang mah nggak bokeh lagi yang punya uang berhenti dulu. Tapi nanti kalau sudah banyak berbuat lagi, itu mah bukan tobat nasuha. Bertekad tidak kembali apapun keadaannya. Umpama seorang yang mabuk, yang judi atau yang zina, itu membutuhkan uang. Lalu habis uangnya, berhenti. Ada penyesalan, kenapa ya saya judi jadi kalah tuh, menyesal. Tapi nanti kalau punya uang lagi judi lagi, kalau punya uang lagi mabuk lagi, kalau punya uang lagi zina lagi. Itu berarti punya rencana, itu bukan tobat. Jadi 3 ini nih, berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, nah ini yang berat, bila dosanya berkaitan dengan hak orang lain yang pernah kita rampas, kita kembalikan hak itu. Kalau pernah kita ambil barangnya, kembalikan ke barang itu. Kalau pernah kita hina dia di hadapan orang, kita minta maaf, kemudian diralat hinaan kita.
Kalau pernah menggibahinya gimana? Ada dua kasus. Kalau dia tidak tahu bahwa kita menggibahinya, jangan minta maaf dan jangan memberitahu. Maaf ya, saya sudah menggibahinya. Jangan, sebab itu madarat. Bisa-bisa tadinya yang dia nggak merasa buruk kepada kita jadi benci. Terus gimana? Cara tobatnya kalau dia belum tahu, cukup kita ralat gibahan kita. Kalau kita menggibahi dia di hadapan 5 orang, si anu jelek begini, kita panggil lagi 5 orang itu, kita ralat. Kemarin saya bilang si anu jelek, itu salah, keliru, dia baik, tidak sejelek yang saya omongkan. Kemarin saya tergoda setan, diralat. Lalu puji dia di hadapan orang itu, doakan kebaikan untuk orang itu. Itu kalau orang itu belum tahu bahwa kita menggibahinya. Kalau dia sudah tahu, tersinggung, gentle minta maaf. Maaf, saya sudah menggibahimu. Tapi sudah saya ralat kok kepada orang-orang. Itu syarat yang keempat. Kalau berkaitan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kelima, ikhlas di dalam bertobat karena Allah, bukan karena dunia. Tobat karena ingin diberi uang. Tobat karena ingin selamat dari amukan orang. Tobat karena untuk kepentingan sesat. Nggak boleh untuk kepentingan dunia. Harus lillah. Keenam, lakukan tobatnya sebelum sakaratul maut. Dan terakhir yang ketujuh, lakukan tobat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih dari sebelah timur. Inilah 7 persyaratan taubatan nasuha. Pertama, berhenti dari dosa. Kedua, menyesal. Ketiganya, bertekad tidak mengulang kembali. Keempat, kalau berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Kelimanya, ikhlas karena Allah. Keenamnya, lakukan sebelum sakaratul maut. Dan terakhir, lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Maka bila ini sudah terpenuhi, disebut taubatan nasuh. Apa akibatnya? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Allah pasti akan menghapus dosa-dosa itu, ya, catatan dan azabnya dihapus. Terus wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua hidayah untuk bertobat dengan taubatan nasuha, dan semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur, dari azab neraka, menganugerahkan kepada kita nikmat kubur dan nikmat surga. Ya, Allahumma rzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Cukup ya, sampai di sini saja. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.